Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan. Apa sih hukum ketenagakerjaan itu? Kita masuk ke istilah dan pengertiannya. Nah, sebelum masuk ke hukum ketenagakerjaannya, ketenagakerjaan itu adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, maupun sesudah. Jadi, ketenagakerjaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tujuannya untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemertaan kesempatan kerja. Pengertian hukum ketenagakerjaan pada masa dahulu itu disebut dengan hukum pemburuan. Nah, menurut ahli hukum Imam Supomo, hukum pemburuan itu adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima suatu upah. Pada masa sekarang, kebanyakan orang biasanya itu menyebutnya dengan tenaga kerja, karena tenaga kerja itu memiliki arti yang lebih luas dibandingkan buruh. Maka untuk menghilangkan perbedaan persepsi terhadap penggunaan istilah tersebut, maka istilah ketenagakerjaan lebih sesuai digunakan dalam pembahasan hukum ini. Seperti istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan bukan Undang-Undang Perburuhan. Adapun unsur-unsur hukum ketenagakerjaan yang pertama, serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha atau majikan. Yang ketiga, adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan pendapat upah sebagai balas jasanya. Yang empat, mengatur perlindungan pekerja buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja buruh, dan sebagainya. Nah, itulah secara garis besar pengertian hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya kita masuk ke sejarah hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan atau perburuan muncul pertama kali di Eropa sebagai reaksi atas perubahan revolusi industri, penemuan mesin tenaga uap air yang muncul di Inggris sekitar tahun 1750 itu membuka peluang untuk memproduksi barang atau jasa dalam skala besar. Sebelum itu secara tradisional, pekerjaan di bidang agrikultur diselenggarakan mengikuti sistem feodalistik. Pekerja atau buruh mengerjakan tanah. Nah, terus setelah itu sekitar tahun 1900-an, beberapa negara Eropa memodernisasi ketentuan periode kontrak atau perjanjian kerja yang sebelumnya dilandasi dari konsep-konsep hukum Romawi. Nah, untuk sejarah di Indonesia sendiri, itu hukum ketenagakerjaan telah melewati beberapa fase. Sejak dulu Indonesia tuh udah mengenal budaya sistem gotong royong. Sistem gotong royong menunjukkan adanya sistem pengarahan substitusi tenaga kerja dari luar kalangan keluarga untuk mengisi kekurangan tenaga. Gotong royong itu identitas ya bangsa Indonesia yang mendasari dasar awal hukum ketenagakerjaan. Saat banyaknya berdiri kerajaan di Indonesia, maka hubungan ketenagakerjaan diatur berdasarkan perbudakan. Selanjutnya kita masuk ke pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan mengatur pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan. Di antaranya ada pekerja buruh, serikat kerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga pekerjasama, dewan pengupahan, dan pemerintah. Untuk perjanjian kerja sendiri itu ada pada pasal 1 angka 14 UUK memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerjanya yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Jadi untuk para pekerja itu juga selain melakukan kewajiban juga harus mendapatkan hak. Untuk penyelesaian perselisihan perburuan, dalam praktik di lapangan perselisihan itu banyak ya, meliputi seperti pengupahan, jaminan sosial, apalagi soal gaji, biasanya kan kenaikan gaji, banyak seperti yang kita lihat demo-demo, kenaikan UMK harus naik karena bahan kebutuhan pokok naik, seperti jaminan sosial untuk menyediakan fasilitas yang layak bagi para pekerjanya, jaminan makan, jaminan transport itu biasanya ada. Untuk jaminan sosial lainnya seperti BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai dengan kepribadian. Misalnya kayak terlalu banyak target atau terlalu banyak tugas yang diberikan kepada pekerja yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal kontrak kerja. Biaya kerja dan kemampuan pekerja yang kurang sesuai. Itu juga bisa seperti itu bagi pengusahanya ya, misalkan kayak para pekerja ini atau karyawan ini yang dia nggak sesuai sebenarnya setelah bekerja dia bukan kriteria perusahaan.
Terus adanya masalah pribadi, biasanya antar personal. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri atau yang bisa disebut dengan UU PHI, jenis perselisihan hubungan industri meliputi yang pertama ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan kepemutusan hubungan kerja, perselisihan antara serikat pekerja atau buruh hanya dalam suatu perusahaan. Baiklah, itu sedikit penjelasan tentang hukum ketenagakerjaan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.